Oke kawan, film diawali dengan wanita yang bernama Angela. Dia sedang menelpon dengan seseorang di kantornya, lalu teman kantornya datang dan memberitahu padanya, bahwa Tuan Harper memanggil ke ruangannya. Tak lama Jim datang, dan meminta maaf atas apa yang terjadi antara mereka kemarin, dan Angela sudah memaafkan dia, entah apa yang terjadi antara mereka berdua. Setelah itu ia menelpon saudaranya yaitu Lawrence dan mengatakan akan segera datang untuk berkumpul bersama keluarga besarnya di malam Natal ini. Berjam-jam pun sudah berlalu akhirnya Angela pun pulang, lalu datanglah seorang penjaga kantor yang bernama Carl, yang akan mengecek lantai 2. Di lift Carl mengatakan bahwa kantor ini akan ditutup selama 3 hari ke depan, dan dia juga berkata bahwa ia tak sabar untuk sampai rumah bertemu keluarganya dan merayakan Natal bersama-sama. Setelah itu Angela menuju ke basement P2 untuk menuju mobilnya, tetapi saat sudah di dalam mobilnya, ya kesialan pun terjadi, saat dinyalakan mobilnya ternyata mogok, karena tak tahu harus berbuat apa, ia pun langsung kembali, namun ternyata pintunya sudah terkunci, karena itu akhirnya Angela meminta bantuan pada seorang petugas keamanan yang berada di basement dan dia bernama Thomas. Thomas menyarankan untuk menggunakan charger aki punyanya. Awalnya Angela menolak karena khawatir akan memakan waktu yang lama, tetapi karena Thomas sedikit memaksa, akhirnya ia menyetujui saran Thomas. Thomas terus mencoba memperbaiki mobil Angela, namun tetap tidak bisa menyala. Angela pun tetap sabar merasa sedikit kesal dan memintanya untuk segera membukakan pintu agar ia dapat kembali. Thomas berkata bahwa ia hanya ingin membantunya dan setelah itu ia segera membukakan pintu untuk Angela. Saat kembali ke lobi ternyata Carl sudah tidak ada di sana. Angela pun memesan taksi online untuk menjemputnya. Namun karena Natal, membuat taksi sulit untuk ditemukan dan membutuhkan waktu yang lama. Karena lelah dan sambil menunggu taksi, Angela pun ketiduran. Tak lama kemudian taksi itu datang dan ketika Angela terbangun melihat taksinya sudah datang, saat mencoba keluar pintu, gedung itu tak dapat terbuka dan anehnya Carl juga masih tidak ada di sana. Angela pun tak tahu harus berbuat apa. Ia pun akhirnya menyuruh taksi itu untuk menunggunya dan Angela kembali ke lantai basement, untuk meminta bantuan Thomas agar ia dapat keluar dari gedung itu. Sayangnya karena pesanan taksi yang penuh di malam Natal ini, taksi yang ia pesan meninggalkannya karena sudah terlalu lama menunggu, dan taksi itu pun pergi untuk mengambil penumpang lain. Saat ingin kembali, tiba-tiba saja seluruh lampu basement mati dan itu membuat Angela sangat ketakutan. Angela merasa ada yang memperhatikannya di kegelapan, namun ia merasa itu hanyalah ketakutannya saja, karena gelap ia tersandung dan ponsel terjatuh ke bawah mobil. Setelah berhasil mengambilnya tiba-tiba saja di belakang muncul Thomas. Ia dengan cepat menyikatnya hingga akhirnya membuat Angela jatuh pingsan. Saat sadar di depannya sudah ada Thomas dengan baju menawannya, ia mengucapkan selamat Natal. Selain itu ia sudah menggantikan baju Angela, dan juga menyiapkan makan malam yang indah. Thomas terlihat sangat ramah dan seperti tak ada hal yang terjadi dengan mereka, tapi anehnya kaki Angela dirantai olehnya sehingga Angela tidak bisa pergi. Angela terus dibuat bingung oleh Thomas, ia pun bertanya di manakah pakaiannya, namun Thomas berkata bahwa pakaiannya kotor dan ia harus menggantinya. Angela terus meminta untuk segera melepaskannya dan bertanya apakah yang sebenarnya Thomas mau darinya. Namun terus saja Thomas menjawab dengan alasannya yang normal dan seakan sedang tidak terjadi apa-apa. Angela pun semakin takut dan bingung. Ia berkata bahwa tak lama lagi, kekasihnya akan datang karena khawatir. Mendengar itu Thomas mulai cemas dan bertanya-tanya tentang pacarnya, sudah berapa lama mereka berkencan, dan dia juga bertanya tentang pekerjaan pacarnya. Angela berkata bahwa pacarnya adalah seorang wartawan di koran olahraga, yang bernama Mark Clay. Terlihat Thomas makin merasa khawatir bahwa aksinya akan dihentikan oleh Mark, namun sayangnya ternyata Thomas tahu bahwa Angela sedang berbohong, dan yang lebih mengejutkannya lagi ia tahu tentang semua hal mengenai Angela. Thomas meminta Angela untuk menghubungi keluarganya dan berkata bahwa ia baik-baik saja saat ini, karena takut dan terpaksa, Angela pun menyetujuinya. Saat sedang menelpon, Angela beralasan bahwa dirinya tak dapat hadir karena ia merasa tak enak badan. Keluarganya pun kesal padanya karena merasa Angela tak pernah mementingkan keluarganya sendiri. Namun Angela hanya bisa menangis sambil terus diancam oleh Thomas. You're a good liar. Hey, where are you? Angela? Got a real job, not like this. No, give me the phone. Angie. Mom, I'm here. Honey, what happened? Where I are love you? you too, Mom. Karena senang aksinya berhasil,
Thomas memberikan Angela sebuah hadiah yang ternyata isinya adalah sebuah video. Ia pun memutarkannya untuk Angela, dan ternyata isinya adalah video rekaman CCTV saat Jim telah melecehkannya di lift. Okay, enough torture. You're showing this to me. Wait. Saat ada kesempatan Angela mengambil sebuah garpu yang lalu ditusukkan ke punggung Thomas. Namun sayangnya ia gagal untuk kabur karena tersandung. Thomas pun dengan segera memborgolnya kembali dan langsung mengajaknya berkeliling dengan menggunakan mobil, dan Angela diajak hingga ke basement paling bawah, yang ternyata di sana Thomas sudah menyiapkan hadiah spesial untuk Angela, yaitu adalah Jim yang sudah terikat. Dan ternyata kawan, Thomas menyuruh Angela untuk memberi balasan atas apa yang telah dilakukan padanya. Tentunya Angela tak akan mau melakukan hal keji seperti itu. Setelah sekian lama terus menunggu, Thomas pun dengan senang hati mewakili Angela untuk memberi pukulan maut dengan tangannya sendiri. Yeah. Ia terus memukuli Jim sampai tak berdaya, dan tak habis sampai di situ. Thomas yang kembali murka karena Angela terus membela Jim, lalu menancapkan gasnya ke arah Jim, dan menabrakkannya ke dinding hingga tubuh Jim hancur berkeping-keping, dan ia pun tewas. We shouldn't leave him here. Angela pun mengambil kesempatan untuk kabur. Ia kembali ke ruang satpam untuk mengambil ponsel dan kunci. Sialnya, di sana ada Rocky, anjing peliharaan Thomas yang terus menggonggong padanya. Untungnya saat itu Angela berhasil mendapatkan ponsel dan kunci itu. Ia pun langsung kabur untuk mencari pertolongan, dan saat mencoba mendapatkan sinyal, ponselnya malah terjatuh dan belum sempat ia mengambil ponselnya, Thomas pun datang. Untungnya ia berhasil kabur dari sana. Angela pun berhasil membuka ruangan itu dan menaiki lift, untuk mengarah ke lobi. Thomas juga ternyata sudah mengetahui posisinya di sana. Saat meminta bantuan di lift untungnya ada seseorang yang menjawabnya. Angela pun langsung memintanya untuk menghubunginya. Namun sialnya, ternyata itu adalah suara Thomas dan di gedung itu sudah tidak ada lagi orang yang tersisa kecuali Thomas dan Angela saja. Angela pun merasa sangat kesal dan tak mau keluar dari lift itu. How do you fucking expect me to? Listen, you fuckface, I called the cops and I'm gonna stay down. Di lain sisi Thomas terus membujuknya untuk keluar dari sana, dan tak lain Thomas yang ternyata tergila-gila oleh Angela pun merayunya agar Angela dapat menyukainya. Angela terus tak mau keluar dan akan bertahan di lift sampai bantuan datang. Sialnya dari lantai atas Thomas tiba-tiba menjatuhkan sebuah selang. Ia membuat lift itu dipenuhi dengan air. Tak hanya itu Thomas juga menjatuhkan tubuh Carl yang ternyata sudah ia bunuh sebelumnya. Karena sudah tak kuat menahan air, lift itu terbuka dan Angela pun langsung kabur mengumpat di mobil. I think Carl is hurt. Sayangnya lagi-lagi Thomas mengetahui posisi Angela. Dari jejak kakinya yang tinggal satu persatu, ban mobil dikempeskan agar mobil itu turun dan membuat Angela terjepit di dalamnya. Untungnya lagi-lagi Angela berhasil kabur dari Thomas. Karena lelah mencari, Thomas kembali ke ruangannya sambil menyanyikan dan meragakan lagu Elvis yang berjudul Blue Christmas. Di lain hal Angela yang mengetahui bahwa posisinya terlihat oleh CCTV langsung ambil sebuah kampak dan memecahkan satu persatu CCTV di sana. Setelah itu ia menghampiri ruangan Thomas, yang ternyata di sana terlihat sebuah video rekaman dirinya saat pingsan dan tubuhnya yang dilecehkan oleh Thomas. Karena video itu Angela yang merasa sangat-sangat kesal, ia langsung memecahkan TV-nya. Dan di CCTV, ia melihat ada polisi yang datang. Saat mencoba meminta tolong tiba-tiba Thomas datang dan menyetrum tubuhnya hingga pingsan. Thomas yang panik pun langsung merapikan seluruh barang-barang di sana dan juga menghilangkan noda darah di tubuhnya. Polisi itu ternyata datang untuk menanyakan laporan yang terdapat di alamat ini. Tentunya polisi yang tak mudah percaya pada Thomas langsung memutuskan untuk mengecek seluruh area di lokasi ini. Saat terkena cahaya lampu polisi tiba-tiba Angela sadar dari pingsannya dan berteriak agar polisi mendengarnya. Namun Thomas yang sudah tahu itu akan terjadi segera memutarkan sebuah lagu yang membuat suara teriakan Angela tak dapat terdengar. Tak lama polisi pergi,
karena tak dapat menemui kejanggalan apapun di sana. Dan di waktu yang sama Angela yang berusaha membuka bagasi akhirnya berhasil keluar dan segera berlari sekencang-kencangnya, agar polisi itu mendengar teriakannya. Namun sayangnya, lagi-lagi aksinya harus gagal dan ketahuan oleh Thomas, dan gilanya lagi Thomas membuka tali Rocky, yang pastinya langsung mengejar Angela. Angela pun berlari sangat kencang hingga akhirnya ia masuk ke salah satu mobil, namun Rocky yang terus mengejar dan berusaha menggigitnya, ia akhirnya tewas, karena Angela terpaksa membunuhnya untuk melindungi dirinya. Dari sana Angela menemukan sebuah ruangan yang terdapat telepon. Di sana ia pun langsung menelpon 911 untuk meminta bantuan. Sayangnya saat itu polisi sedang sangat sibuk, sehingga ia harus menunggu beberapa saat. Angela lalu membuka sebuah kotak dan mengambil satu kunci mobil, sambil menunggu telepon polisi yang dapat membantunya. Di sisi lain, Thomas yang sedang mencarinya sangat marah saat melihat Rocky yang sudah terbunuh. Ia pun merasa murka dengan Angela. Tentunya tanpa waktu lama, Thomas dapat mengetahui posisi Angela dan langsung memasuki ruangan itu. Untungnya Angela sudah membuat jebakan dan lagi-lagi berhasil kabur dari incaran Thomas. Angela pun mencari sebuah mobil yang kuncinya sudah ia ambil tadi, dan langsung mencoba kabur dengan mobil itu. Sialnya, lagi-lagi aksinya harus gagal, karena Thomas yang tiba-tiba menabrakkan mobilnya hingga membuat Angela harus gagal lagi. Tak berhenti sampai di situ, saat Angela berusaha mencari jalan keluar lain, di depan, Thomas sudah menunggunya. Karena sudah tahu harus berbuat apa, akhirnya Angela memutuskan untuk melawan Thomas dengan mengadu mobil mereka. Sayangnya saat Thomas menghindar, ternyata Angela menabrak sebuah tembok. Ia membuat mobilnya terguling dan akhirnya ia harus tertangkap lagi oleh Thomas. Pada saat Thomas turun dan mengecek keadaannya, tiba-tiba saja Angela bangun dan langsung menusuk matanya dengan besi, dan juga mencekiknya hingga pingsan, lalu memborgol tangannya di pintu mobil. Akhirnya Angela berhasil mengalahkannya. Namun Angela juga merasa sedikit iba dengan Thomas, yang hanya ingin mengajaknya berteman. Saat ingin membiarkannya hidup, dari belakang Thomas berteriak dan mengatakan, "Angela seorang pelacur." Angela pun murka seada-adanya, dan membuat tubuh Thomas terbakar dan mati mengenaskan. What are you doing this? Angela, why? Why can't we be friends? You stupid fucking cunt! Oh no! Oh no! Akhirnya Angela berhasil menyelamatkan dirinya dari incaran psikopat tampan itu, yang tergila-gila padanya, dan film pun selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya kawan.